Rusia terancam sanksi baru jika perundingan damai gagal. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan penerapan sanksi baru terhadap Rusia tergantung pada perkembangan perundingan damai. Setelah perang Rusia-Ukraina berakhir, Washington telah menyiapkan paket sanksi baru. Uni Eropa tengah membahas penggantian batas harga minyak Rusia dengan larangan layanan pelayaran untuk kapal tanker armada bayangan, termasuk asuransi dan layanan pelabuhan. Langkah ini akan dimasukkan dalam paket sanksi ke-20 Uni Eropa. Namun penting untuk dicatat bahwa Uni Eropa mengusulkan kepada Amerika Serikat untuk sepenuhnya menyingkronkan sanksi agar benar-benar menghancurkan armada bayangan Vladimir Putin. Pendapatan minyak akan turun drastis, bahkan sanksi yang diterapkan sudah memberi dampak besar. Reliance Industries yang merupakan perusahaan swasta terbesar di India mulai membeli minyak dari Venezuela setelah Trump dan Modi membuat kesepakatan baru. Dilaporkan bahwa konglomerat penggilingan minyak India telah membeli supertanker dengan muatan sekitar 2 juta barel di wilayah Venezuela. Seperti disebutkan, ini pengiriman pertama. Jika berjalan lancar, minyak Venezuela dan Amerika akan menggantikan minyak Rusia. Sekarang kita bahas sanksi terhadap minyak ini bersama-sama. Nama saya Alexi Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, saya minta kalian subscribe channel ini, like, komentar di episode ini, dan subscribe ke channel Telegram Peci News. Link ada di deskripsi video, kami langsung mempublikasikan berita terbaru di sana. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan sanksi baru terhadap Rusia akan bergantung pada perkembangan negosiasi damai untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Selanjutnya, kutipannya, kita akan lihat hasil negosiasi damai. Langkah-langkah pembatasan selanjutnya juga dapat mencakup kapal-kapal yang terkait dengan pengangkutan minyak Rusia. Sanksi terbaru terhadap sektor minyak Rusia sudah mendorong Moskwa untuk ikut serta dalam proses negosiasi. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Stephen Witkoff menyampaikan bahwa perundingan di Abu Dhabi antara delegasi Amerika Serikat Rusia dan Ukraina berlangsung konstruktif. Menurutnya, para pihak membahas penghentian sementara aksi militer dan mekanisme pemantauan serta sepakat untuk melanjutkan dialog dalam minggu depan. Ini menarik. Merov pun sudah membahasnya. Dan semakin banyak informasi orang dalam yang muncul, bahwa mungkin mereka akan mencoba menghentikan aksi militer untuk sementara waktu, bukan sepenuhnya, tapi hanya untuk beberapa saat, selama negosiasi substantif perjanjian damai masih berlangsung. Witkoff juga menekankan bahwa untuk mencapai perdamaian sangat penting untuk mengaktifkan kembali saluran komunikasi antara militer Amerika Serikat dan Rusia yang ditutup pada tahun 2021. Delegasi Washington akan dipimpin Komandan Komando Eropa Amerika Serikat Jenderal Alexus Grinkevich. Bloomberg menulis bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyiapkan sanksi baru untuk Rusia, namun belum akan segera memberlakukannya. Dan para ahli juga meyakinkan bahwa belakangan ini Moskow yang tidak berhasil meraih hasil di medan perang meningkatkan tekanan terhadap Kiev dan berusaha memaksa Ukraina menerima kesepakatan yang buruk dengan melakukan serangan besar-besaran terhadap sektor energi. Di Ukraina sedang musim dingin parah, sementara Washington sudah menyiapkan sanksi baru untuk Rusia sejak Desember jika perundingan damai gagal. Secara khusus, sedang dipertimbangkan langkah-langkah terhadap kapal-kapal armada bayangan yang digunakan untuk mengangkut minyak melalui laut, serta sanksi terhadap para pedagang yang membantu penjualan minyak Rusia. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent membahas rencana ini dengan sejumlah duta besar Eropa. Ini adalah momen penting. Perlu dikatakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang bekerja untuk menyingkronkan kebijakan sanksi terhadap Federasi Rusia, dan ini bisa berhasil saat ini juga. Uni Eropa sedang membahas penggantian batas harga untuk minyak Rusia dengan larangan memberikan layanan pelayaran kepada kapal tanker armada bayangan, mulai dari asuransi hingga layanan di pelabuhan. Artinya, seperti dikatakan, mereka benar-benar menjadi persona non grata, tidak diterima dimanapun. Langkah ini direncanakan akan dimasukkan ke dalam paket sanksi ke-20 Uni Eropa yang akan mulai berlaku pada bulan Februari. Komisi Eropa juga telah memulai konsultasi mengenai langkah ini dengan mitra dari kelompok 7 besar. Dan kini di Brussel menyatakan bahwa larangan layanan maritim bersama dengan Amerika Serikat dapat memberikan pukulan baru terhadap pendapatan sektor energi Rusia.
Saya ingin mencatat bahwa Washington Post sebelumnya menulis di Rusia diperkirakan akan terjadi penurunan tajam pendapatan penjualan minyak setelah 14 negara Eropa mengumumkan bahwa mereka akan memantau dan menyita kapal tangker armada bayangan yang akan muncul di Laut Baltik. Era di mana kapal-kapal ini bebas melewati Laut Baltik dan orang Eropa menutup mata sudah berakhir. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk menyita kapal-kapal tangker tersebut dan seperti yang diketahui, beberapa kapal tangker bahkan sudah berbalik arah dan kembali ke Rusia. Dan batas harga yang diberlakukan oleh kelompok 7 G7 pada akhir tahun 2022 seperti yang Anda ingat, membatasi harga minyak Rusia pada level $60 per barel. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa perusahaan asuransi Eropa dan Amerika yang menguasai 90% pasar asuransi maritim dunia, serta perusahaan lain dilarang memberikan layanan apapun. Jika minyak dikirim dengan harga di atas batas tersebut, artinya jika ada kapal tangker yang mengangkut minyak dan menjualnya di atas batas harga, maka tidak boleh bekerja sama dengannya. Tidak boleh ada layanan keuangan, layanan asuransi, perbaikan, atau apapun. Pada September 2025, Uni Eropa bersama Inggris, Kanada, Jepang, dan Australia menurunkan batas menjadi $47,6, lalu baru-baru ini menjadi $44 per barel. Itulah yang dimaksud dengan batas harga. Tentu saja itu bagus, tapi tidak selalu berhasil. Dan omong-omong, pemerintahan Trump tidak mengikuti contoh mereka. Brussel kini berupaya mengordinasikan sanksi terhadap armada bayangan Rusia bersama Gedung Putih. Seperti ditulis Financial Times, larangan itu sudah dibahas dengan pejabat Amerika, dan seperti yang Anda tahu, Besson mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan orang-orang Eropa. Uni Eropa menegaskan larangan layanan pelayaran memiliki keunggulan, yakni dapat menaikkan biaya bagi pemasok minyak Rusia. Itu lebih mudah diterapkan, tidak perlu menganalisis banyak dokumen yang sering dipalsukan oleh para pengangkut untuk menunjukkan di atas kertas bahwa harga sesuai dengan batas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berikan kami asuransi. Koordinasi dengan Washington akan membuat tindakan lebih efektif menurut pihak di Brussel. Karena itu, mereka sepakat untuk sinkronisasi. Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan pada hari Jumat ini bahwa sanksi baru Uni Eropa akan mencakup larangan penuh atas penyediaan layanan kepada pengangkut minyak Rusia serta langkah-langkah pembatasan untuk sejumlah logam dan bahan kimia. Kutipan, ini akan mengurangi pendapatan energi Rusia dan menyulitkan penjualan minyaknya. Karena pelayaran merupakan bisnis global, kami mengusulkan larangan penuh dengan koordinasi mitra sejalan setelah keputusan kelompok 7 besar. Penting dicatat, lebih dari sepertiga minyak Rusia diekspor lewat kapal tangker dan layanan transportasi barat. Larangan baru ini akan menghentikan perdagangan yang sebagian besar melibatkan armada negara Eropa seperti Yunani, Siprus, dan Malta. Di sini saya akan mengutip penelitian Institut Brookings. Sanksi Eropa yang terkoordinasi, terarah, dan legal akan memberi Ukraina pengaruh lebih dalam negosiasi dengan Rusia sehingga peluang tercapainya perdamaian yang adil dan langgeng meningkat. Para politisi Eropa yang ingin membantu Ukraina serta melindungi negara mereka sendiri harus bertindak tegas untuk memastikan efektivitas sanksi. Terkait kapal tangker armada bayangan Rusia, negara tempat kapal terdaftar sebaiknya mewajibkan kapal berbendera mereka memiliki asuransi memadai. Jika tidak, kapal tidak boleh beroperasi. Negara-negara Eropa dapat melarang kapal tangker seperti itu memasuki perairan mereka, termasuk Laut Baltik dan Laut Hitam. Namun, sanksi Amerika tetap berlaku. Reliance Industries, perusahaan swasta terbesar di India, mulai membeli minyak dari Venezuela, menurut Bloomberg hari ini. Ini terjadi setelah Trump mengumumkan kesepakatan dagang baru antara Amerika Serikat dan India. Kini, konglomerat pengolahan minyak itu telah membeli supertanker pertama bermuatan sekitar 2 juta barel minyak mentah Venezuela. Saya ingin mencatat bahwa setelah Perang Besar Rusia-Ukraina dimulai, Reliance Industries menjadi importir minyak Rusia terbesar di India. Pada akhir 2025 perusahaan ini memasok sekitar setengah dari minyak impor Rusia, berarti setengahnya hanya untuk perusahaan ini.
Pada Desember 2024, perusahaan ini menandatangani kontrak 25 tahun dengan Rosneft untuk pasokan hingga 500.000 barel minyak per hari. Namun setelah Washington memberlakukan sanksi terhadap LUK Oil dan Rosneft pada akhir Oktober tahun lalu, Reliance Industries menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi membeli minyak Rusia. Kini kontrak 25 tahun itu bisa dibuang. Peluang diversifikasi pembelian bagi perusahaan India muncul setelah Amerika Serikat mengambil alih eksotika itu. Dan pada bulan Januari, sumber Reuters melaporkan bahwa Reliance sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan izin membeli minyak Venezuela. Dan penting untuk dipahami bahwa kompleks penghilangan minyak terbesar di dunia milik perusahaan ini yang berada di Jamnagar sangat cocok untuk mengolah bahan baku berat dengan kandungan sulfur tinggi dari Venezuela. Lebih dari itu, faktanya sebelum tahun 2019 kompleks penghilangan minyak India ini beroperasi secara eksklusif menggunakan minyak Venezuela. Kompleks ini kemudian memakai minyak Rusia, jadi memakai minyak Venezuela lagi bukan masalah. Jadi, Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki semua peluang dengan mengordinasikan kebijakan sanksi untuk menghancurkan pendapatan Rusia dari minyak. Saya akhiri pembahasan di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe, aktifkan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.